Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Katolik dalam masa Paskah. Kita akan mendalami kembali bagaimana komunitas gereja perdana adalah komunitas misioner. Dan ini adalah cermin dari gereja kita sekarang ini juga. Dan ciri komunitas misioner gereja awali adalah mereka adalah orang-orang yang membuat hati orang terbuka. Maka mari kita melihat kembali kisah ini dalam Kisah Para Rasul bab 16 ayat 11 sampai dengan 15, bacaan pertama dari misa hari ini. Dalam pewartaan Paulus, Lydia memang mendengarkan Paulus dengan sungguh-sungguh dan Lydia terbuka hatinya karena pewartaan Paulus. Tuhan juga membuka hatinya lebar-lebar. Maka ketika itu terjadi, maka Lydia bukan hanya membuka hatinya, tetapi ia membuka rumahnya. Rumah dalam hari ini bukan hanya dalam pengertian fisik. Rumah adalah tempat tinggal bagi keluarga. Maka pewartaan yang dilakukan Paulus kepada Lydia akhirnya bukan hanya menyentuh Lydia saja, tetapi sampai kepada seluruh isi rumahnya. Karena itu mari kita baca kisah suci ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang misi dimulai dari hati yang terbuka, lalu juga mengalir menjadi hidup yang terbuka. Setelah Paulus mendapatkan pesan dari surga, yaitu dalam bentuk penglihatan, ada seorang yang meminta tolong dari Makedonia, maka supaya ia menyeberang ke Makedonia atas anjuran itu, Paulus melakukannya. Lalu bagaimana kesaksian Paulus dan Silas? Lalu kami, demikian kesaksian Paulus dan Silas, bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota, kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya. Ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Maka kata-kata ini mengingatkan kita akan sebuah keterbukaan hati yang kemudian juga menjadi jalan untuk membuka hati seisi rumahnya. Rumah bukan hanya sebagai tempat, tetapi home, tempat komunitas bertumbuh. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari komunitas misioner gereja perdana. Pergi menjadi misionaris tidak harus selalu pergi jauh-jauh. Memang Lydia adalah orang yang diberi warta, tetapi ternyata dia juga berperan sebagai misionaris
di rumahnya sendiri. Mari kita melihat kembali, kita bisa membuka ruang bagi orang lain mengalami Tuhan melalui misi-misi dari dekat. Tidak pergi jauh-jauh, pergi ke hati orang yang terdekat. Sebuah perjalanan yang tidak biasa, bukan? Maka mari kita melakukan refleksi. Dan refleksi kita hari ini adalah, apakah hatiku, apakah hidupku terbuka bagi orang lain, sehingga aku menjadi misionaris hati ke hati bagi orang lain? Tidak pergi jauh-jauh, tetapi pergi ke hati orang yang terdekat. Dan lebih praktisnya mungkin kita bertanya, apakah aku sungguh hadir ketika orang lain berbicara? Mendengarkan dengan hati, memperhatikan dengan hati, itulah sikap misionaris. Dan kita lanjutkan dengan pertanyaan ini, apa yang sering membuat hatiku tertutup? Kekhawatiran, ketakutan, kurang mengandalkan roh dalam bekerja? Lebih lanjut kita juga bisa bertanya, siapa yang perlu aku dengarkan hari ini dari orang-orang yang paling dekat denganku? Saudara-saudaraku yang terkasih, kita bisa melakukan banyak refleksi. Tetapi saya mengajak Anda untuk beralih, bukan hanya dari refleksi tetapi ke aksi. Karena kita berbicara soal komunitas misioner, komunitas aksi. Kalau demikian, tindakan konkret apa yang bisa kita lakukan? Banyak, tapi mungkin ada satu hal yang bisa kita lakukan. Mari kita meluangkan waktu sungguh-sungguh untuk mendengarkan satu orang saja yang paling dekat. Mendengarkan dengan sungguh-sungguh, mendengarkan dengan hati, tanpa terburu-buru, mengangguk, mendukung, mendengarkan, dan memberikan support bagi dia. Memang kita membutuhkan roh yang bijak, maka mari kita berdoa kepadanya, meminta agar ia bekerja di dalam hati kita. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, bukalah hatiku terhadap karya-karya Roh Kudus, seperti Engkau juga membuka hati Lydia. Tuhan, seringkali aku tertutup oleh kesibukan-kesibukan, oleh ketakutan-ketakutan, oleh kekhawatiran-kekhawatiran. Maka ajarlah aku untuk berani membuka diri, untuk menerima sesama dengan sungguh-sungguh, untuk memberi tempat bagi orang lain di hatiku. Maka biarlah rumahku, waktuku, hidupku menjadi ruang di mana orang bisa merasakan kasih-Mu, bukan karena aku, tetapi karena Roh Kudus, Roh kasih itu sendiri. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Dan semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.